Kebijakan tarif Donald Trump memperburuk ekonomi Indonesia yang sedang tertekan. Tim Prabowo tak solid. Saya Setri Asra dan inilah Opini Tempo. Presiden Prabowo Subianto tidak punya alasan untuk mengabaikan ancaman resesi ekonomi yang sudah di depan mata. Tanpa perbaikan kebijakan secara struktural dan fundamental, penurunan tajam sejumlah indikator utama bisa membawa bencana bagi ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia mulai tertekan sejak akhir 2024. Nilai tukar rupiah terperosok menjadi 16.312 per dolar Amerika Serikat pada 31 Januari 2025 dan terus ambles menembus 17.000 3 bulan kemudian. Indeks harga saham gabungan pun tersungkur hingga menyebabkan penghentian sementara perdagangan pada 18 Maret dan 8 April. Sepanjang 3 bulan terakhir, IHSG terjun bebas hingga 16,82%. Indikator lain adalah semakin tipisnya porsi tabungan masyarakat. Menurut data survei konsumen Bank Indonesia, porsi tabungan terhadap total pendapatan pada Februari 2025 hanya 14,7%, jauh di bawah rata-rata 2018 hingga 2024 yang sebesar 16,7%. Selain itu, tingkat belanja masyarakat yang dirangkum Mandiri Spending Index mingguan hingga Maret 2025 hanya tumbuh 1,4%. Turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,7%. Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah angka pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 18.610 orang yang dipecat dari pekerjaan mereka selama Januari hingga Februari 2025. Naik 2 kali lipat dibanding pada periode yang sama 2024. Bahkan jika mengacu pada data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sudah 60.000 buruh di 50 perusahaan menganggur akibat pemutusan hubungan kerja. Belum tuntas persoalan domestik, pukulan baru yang tak kalah berat datang dari kebijakan tarif baru yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain menetapkan tarif pokok 10% untuk semua negara mitra, Trump mematok tambahan tarif resiprokal bagi negara yang menikmati surplus perdagangan dengan Amerika. Salah satunya Indonesia, yang dikenai tarif resiprokal 32% setelah sepanjang 2024 meraup surplus perdagangan 16,8 miliar US dollar. Rumuknya sejumlah indikator yang bisa mengantarkan Indonesia ke jurang krisis tak lepas dari kekacauan pengelolaan ekonomi oleh pemerintah. Prabowo yang menganggap enteng ancaman ini justru menunjukkan sikap jemawa presiden. Dari banyak sudut, ekonomi Indonesia tidak memiliki kelebihan sumber daya untuk bisa menangkal tekanan. Patut disesalkan, Indonesia juga lamban merespon kebijakan tarif Trump. Tim negosiasi baru dibentuk belakangan setelah pos Duta Besar Indonesia di Washington DC dibiarkan kosong sejak Juli 2023. Didera tarik-menarik kepentingan politik yang tak berkesudahan, Duta Besar baru akan ditetapkan setelah Trump mengeluarkan aturan tarif. Pemerintah perlu segera mengeksekusi rencana deregulasi terhadap aturan yang selama ini menghambat kegiatan bisnis dan perdagangan. Janji penghapusan kuota impor yang selama ini menjadi ajang perburuan rente dan membuat ekonomi tidak efisien harus dijalankan dengan konsisten. Prabowo harus menjawab keraguan publik bahwa tekad itu bukan cuma omon-omon. Seperti yang sudah banyak dibahas, selama ini penikmat kuota impor adalah mereka yang dekat dengan presiden ataupun penyokong logistik Prabowo dalam pemilihan umum 2024. Sudah banyak juga terdengar gunjingan yang menyebut Prabowo tak paham atau berlagak pilon tentang peta bumi importir berbagai bahan baku tersebut.
Sistem ekonomi komando yang selalu dibangga-banggakan Prabowo menimbulkan banyak masalah. Di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang akan mengelola badan usaha milik negara. Juga pemangkasan anggaran dan pemaksaan program makan bergizi gratis. Di luar itu, dominasi tentara yang menjurus pada lahirnya premanisme negara dalam urusan korporasi menimbulkan ketidakpastian berbisnis. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius yang bisa mendistorsi ekonomi tersebut. Sembari itu, dia mesti memperkuat struktur ekonomi dalam negeri dan mulai mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Kabinet pun harus dirampingkan. Para menteri yang tak punya kapasitas duduk di pemerintahan hanya karena berjasa memenangkan Prabowo dalam pemilu selayaknya disingkirkan. Sudah jadi omongan, selama ini para pejabat hanya sibuk mencari rente. Memelihara lemak dalam kabinet hanya membuat pemerintah di daerah obesitas berkepanjangan. Tanpa perubahan mendasar, kita hanya sedang menghitung mundur menuju krisis ekonomi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.